Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang kelebihan orang yang terbiasa hidup sederhana. Setiap orang bebas memilih jalan hidup. Masing-masing individu punya cara sendiri dalam mengatur gaya hidup. Sebab memang pada dasarnya, tiap orang punya hak dalam menentukan rutinitas dan arah hidupnya. Kali ini, kita akan membahas soal gaya hidup sederhana. Bagi kamu yang terbiasa hidup sederhana, mungkin belum benar-benar menyadari bahwa ada sejumlah kelebihan yang sebenarnya kamu miliki. Kelebihan ini terkait dengan karakter atau pembawaanmu yang positif dalam menjalani keseharian. Yang pertama, mudah bahagia. Tak butuh hal-hal besar untuk bahagia. Tak harus menunggu orang lain atau keadaan untuk berubah agar bisa bahagia. Dari hal-hal sederhana, kamu sudah bisa bahagia. Bahkan kamu bisa melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri dan membuatmu bahagia. Kedua, tidak mudah stres. Pastinya kamu pun pernah merasa stres atau tertekan dalam menjalani hidup. Hanya saja kamu tahu cara mengelola stres itu. Terbiasa hidup sederhana membuatmu terbiasa melihat realitas apa adanya tanpa melebih-lebihkan atau mendramatisasinya, sehingga kamu bisa lebih bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap persoalan yang ada. Ketiga, bisa memaksimalkan waktu untuk hal-hal produktif. Waktu menjadi hal yang sangat berharga dalam hidupmu. Di balik kesederhanaan gaya hidupmu, kamu senantiasa memaksimalkan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal produktif. Bagimu, menjaga produktivitas membuat hidup terasa lebih bermakna. Keempat, pandai bersyukur. Terbiasa hidup sederhana, kamu lebih banyak bersyukur dan tidak banyak komplain. Dikutip dari buku Happiness Inside, komplain dan kebahagiaan seperti terang dan gelap. Keduanya tidak mungkin hadir beriringan. Ketika komplain hadir, kebahagiaan bisa menghilang dan memudar. Banyaknya kebahagiaan pun bisa berbanding lurus dengan banyaknya rasa syukur yang disampaikan. Kelima, lebih lentur hadapi perubahan. Terbiasa hidup sederhana, tak banyak hal didekatkan ke dalam diri. Ketika menghadapi perubahan dalam hidup, jadi lebih mudah menyesuaikan diri. Ini juga berkaitan dengan tidak mudah stres atau tertekan dalam menjalani hidup, sebab kamu punya kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Semoga kita bisa senantiasa menjalani dan memiliki hidup yang berkualitas. Apapun masalah dan persoalan yang menghadang, semoga kita bisa punya mental yang selalu kuat untuk mengatasinya dengan baik. Kali ini kita akan membahas tentang tips merasa cukup dan bahagia. Mencapai kebahagiaan adalah urusan yang susah-susah gampang. Pengalaman hidup orang yang berbeda satu sama lain membuat tolak ukur atas kebahagiaan cenderung beragam. Namun untuk meraihnya, seseorang sudah pasti melalui banyak ujian. Di satu sisi, menjaga rahasia bahagia cenderung tidak mudah. Pokoknya ada saja hal yang membuat kita merasa terpuruk, entah karena orang terdekat atau faktor dari luar. Dilansir dari Mind Cafe di medium.com, berikut adalah tips bagi kamu yang ingin merasa cukup dan bahagia. Yang pertama, kurangi penggunaan media sosial secara signifikan. Sejak penggunaan media sosial jadi bagian dari hidup sehari-hari, meningkat pula kecenderungan menjadi depresi dan tidak bahagia. Dalam studi terbaru yang dilakukan gabungan peneliti Kanada dan Australia, ditemukan bahwa gambaran ideal yang berseliweran berpotensi menimbulkan rasa minim puas diri. Menurut Dr. McJay dalam buku The Defining Decade, tidak ada yang salah kalau orang cuma membagikan hal-hal terbaik di akun media sosialnya. Tapi lambat laun pasti akan ada yang merasa hidupnya tidak bahagia dibandingkan apa yang ia saksikan di layar ponsel setiap hari. Rata-rata manusia menghabiskan 2 jam 24 menit setiap hari untuk mengecek media sosial. Waktunya ini bisa dikurangi. Caranya dengan melakukan aktivitas lainnya seperti membaca, berolahraga, menekuni hobi lain, atau berinteraksi dengan orang terdekat. Itu bisa membantu meningkatkan kebahagiaan dan rasa positif lainnya. Kedua, melepas hal-hal pemicu rasa tidak bahagia. Anthony J. Young, penulis channel Mind Cafe di medium.com, punya resep menarik bernama 80/20. Inti dari aturan 80/20 adalah penyebab sebesar 20% yang menciptakan efek sebanyak 80%. Itulah mengapa setiap beberapa bulan dia menganalisis 80/20 dan mengajukan 2 pertanyaan. Apa saja 20% hal yang menyebabkan 80% ketidakbahagiaan? Dan apa saja 20% hal yang menyebabkan 80% kebahagiaan?
Kalau analisis telah selesai, dia akan memilih menghindari semua aktivitas, komitmen, dan bahkan orang tertentu yang membuatnya tidak bahagia. Baginya, menghapus 2 hingga 3 hal yang tidak dia suka membuat hidupnya lebih baik dengan signifikan. Tentu bersikap tenang akan sangat membantu dan menerima gangguan yang tidak bisa dikendalikan. Tetapi tidak perlu menyakiti diri sendiri. Kalau bisa dilepas, mengapa tidak dilepas saja? Bersikaplah kejam. Ini kan hidup. Lanjut Anthony. Ketiga, pergi dari orang-orang yang membawa pengaruh buruk. Kalau kamu dikelilingi orang-orang dengan kebiasaan negatif, tidak bahagia, dan tidak ambisius, kamu bisa tetap di keadaan yang sama, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Kalau kamu ingin mencapai sebuah ambisi, ada baiknya kamu harus mengubah pertemananmu. Tinggalkan yang dirasa selalu memberikan pengaruh buruk. Sejauh penelitian Harvard University selama 75 tahun sudah membuktikannya. Relasi pertemanan yang baik membuat kita lebih bahagia dan lebih sehat. Kalau ingin meningkatkan kebahagiaan, singkirkan orang-orang yang kamu anggap selalu membawa pengaruh buruk. Gunakan resep 80/20 sebelum dijabarkan oleh Anthony J. Young. Cari 20% teman atau keluarga yang selama ini menjadi sumber 80% rasa tidak bahagia, ragu, marah, dan masih banyak lagi. Ajak mereka bicara dan tetapkan sejauh mana relasi kalian. Keempat, singkirkan ambisi untuk pembuktian diri. Memang tidak ada yang salah berambisi meraih tujuan yang besar, tapi banyak yang mengejar tujuan tersebut untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain dan diri sendiri. Mereka ini sangat peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, sehingga perlu membuktikannya. Secara singkat, mereka ingin memvalidasi keberadaan mereka. Tapi ambisi membuktikan diri sendiri itu rentan. Kamu bisa semakin jauh dari kebahagiaan. Keinginan jadi sempurna membuat kamu malah mengarah ke depresi, cemas, dan rasa lelah. Standar kesempurnaan memang abstrak dan selalu berubah-ubah. Tapi siapa kamu dan segala kemampuanmu yang bersifat konstan? Hasilnya pencapaian kamu yang sekarang bisa saja kamu anggap belum memenuhi ambisi. Kalau perjalanan meningkatkan kualitas diri tidak membuat menjadi orang yang lebih baik, apakah kita masih akan melakukannya? Kelima, hindari menggantungkan rasa bahagia pada sebuah pencapaian. Apa ukuran kebahagiaan? Jawabannya pasti beragam, mulai dari pekerjaan yang cocok, kesehatan, hubungan asmara yang sehat, finansial yang stabil, keluarga harmonis, dan masih banyak lagi. Tapi dalam psikologi, itu semua tidak berlaku. Setelah berhasil mencapai sesuatu dan mulai merasa bahagia, kamu akan cepat beradaptasi dan merasa bosan. Hasilnya rasa bahagia pun hilang dan berganti dengan ambisi mencapai hal yang lain. Istilah ini disebut dengan hedonic treadmill. Kita memang boleh mencapai target-target dalam hidup, tapi usahakan target-target itu tidak serta-merta menjadi sumber kebahagiaan. Ini agar kamu merasakan lebih banyak kebebasan dan kemudahan. Sebab kalau sumber kebahagiaan tersebut hilang karena sebuah hal, maka kamu juga ikut merasa hampa. Intinya lebih baik bersyukur atas apa yang dimiliki sekarang. Hindari mengejar sumber kebahagiaan yang muluk-muluk. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.